Kalau kita benar-benar mengatakan Bapakku adalah Bapa yang di surga, saudara, maka Alkitab sendiri katakan Bapa kita itu murah hati. Maka hendaklah kita juga harus murah hati, saudara. Dan hari ini kita akan belajar tentang kemurahan. Mengapa kita harus belajar tentang murah hati? Karena memang salah satu hasil dari buah roh, hasil dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita membentuk karakter tentang murah hati. Nah, seorang yang murah hati itu pada dasarnya itu orang yang baik. Makanya sebenarnya kemurahan itu digabungkan dengan kebaikan. Kalau orang yang murah hati pasti orang itu baik. Dan orang itu baik pasti orang itu murah hati. Tapi kemurahan hati dan kebaikan itu didasarkan kepada kasih. Demikian juga kemurahan hati tanpa kasih, maka kemurahan itu menjadi semu juga sia-sia. Karena kalau kita berbicara tentang kemurahan, itu harus didasarkan kepada kasih. Orang yang murah hati itu karena dia mengasihi. Kalau kita belajar lebih dalam, ternyata kata kemurahan dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam kitab Galatia, itu berasal dari kata Christotes. Christotes. Nah, Christotes itu memiliki arti bersikap ramah, belas kasihan, atau kelembutan, kelemah lembutan. Jadi orang yang murah hati itu orang yang ramah. Ramah, orang itu penuh belas kasihan dan kelemah lembutan. Nah, gambaran kata Christotes itu digambarkan ketika pada waktu Injil Lukas menjelaskan, mengisahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Pada waktu menceritakan kisah ini, Yesus itu sedang menunjukkan kepada pendengarnya, kepada murid-muridnya. Kemurahan hati itu ya seperti orang ini, Samaria. Kemurahan hati itu berbicara tentang bersikap ramah. Ramah itu tidak memandang latar belakang, tidak memandang status, tidak memandang jenjang pendidikan, tidak memandang engkau ras apa, tetapi orang yang ramah itu adalah memandang segala sesuatunya, semua manusia adalah sama. Dan ketika orang yang ramah itu, saudara-saudara, melihat orang yang sedang ada dalam kesusahan, dia akan timbul belas kasihannya. Dan ketika dia timbul belas kasihannya, dia kemudian juga timbul kelemah lembutannya dengan bertindak, dengan merawat dan mengorbankan dirinya biar dia naik keledaiku, naik kudaku, dan aku yang berjalan. Perkataan Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita gini, kemurahan hati itu harus dipraktekkan. Kalau kemurahan hati itu hanya sekedar, aduh seakan dia kasihan, dia babak belur, kasihan yo seakan wis tinggal ngalih. Kan saya belas kasihan, tapi belas kasihan saja tidak cukup. Kemurahan hati itu berbicara bagaimana kasih kita itu bertindak, bagaimana belas kasihan kita itu bertindak, bagaimana keramahan kita itu bertindak, bagaimana kelemah lembutan itu bertindak. Makanya Tuhan Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah itu. Amin. Nah, kata kemurahan hati yang berarti Christotes itu, ya, di dalam Lukas pasal 5 ayat 39 itu diartikan seperti begini. Menggambarkan anggur tua yang masak atau manis, tidak ada rasa pahit di dalamnya. Orang yang murah hati, Christotes itu ya, itu orang itu tidak ada kepahitan di dalam hatinya. Ciri orang yang murah hati itu orang yang tidak ada akar kepahitan. Mungkin dia bergumul dengan akar kepahitannya, tapi dia masih bisa mengalahkan. Makanya kata Christotes atau kemurahan hati itu adalah hasil dari buah Roh Kudus. Saudara nggak akan bisa memiliki kemurahan hati. Saudara akan masih terus terjerumus dalam kepahitan. Kita semua akan terjerumus dalam kemarahan kalau kita tidak menempel kepada Roh Kudus.
Saudara nggak bisa belajar kemurahan hati dari pengetahuan. Saudara nggak bisa belajar kemurahan hati dengan melihat orang lain. Ya saudara bisa belajar. Tapi yang lebih baik adalah saudara bisa belajar murah hati ketika saudara belajar untuk mengecap, untuk mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya dengan cepat. Bagaimana kita bisa mempraktekkan atau mengalami kemurahan hati? Nah, yang pertama yang kita dapat belajar adalah murah hati itu adalah sifat ilahi. Murah hati itu adalah sifat Tuhan, ketuhanan, maksudnya gitu. Jadi kita nggak akan bisa dapat muncul, blek, saya murah hati. Ya mungkin bisa. Ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan masih murah hati. Ya puji Tuhan lah. Tapi sampai batas mana? Pasti ada pamrihnya. Pasti ada motivasi. Ya saya nggak menghakimin. Tapi pasti ada sesuatu yang mungkin dia lakukan. Tapi yang jelas sendiri, murah hati itu adalah sifat ilahi. Saudara akan bisa murah hati kalau saudara, tadi saya katakan, saudara dekat dengan Tuhan. Saudara dekat dengan Roh Kudus. Saudara mengalami kebaikan Tuhan. Karena kemurahan hati itu adalah sifat ilahi. Kalau kita benar-benar mengatakan Bapakku adalah Bapa yang di surga, saudara, maka Alkitab sendiri katakan Bapa kita itu murah hati. Maka hendaklah kita juga harus murah hati, saudara. Yang kedua adalah murah hati itu bukti dari kasih. 1 Korintus pasal 14 ayat keempat itu mendefinisikan kasih. Kasih itu murah hati. Dan yang ketiga adalah murah hati itu bergema dan akan kembali kepada Anda. Orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita murah hati, itu sebenarnya bukan saja menolong orang lain. Kita itu sedang investasi. Sama seperti kita ini menabung. Sama seperti kita ini investasi, saudara. Kenapa? Kemurahan kita itu seperti gema, saudara. Kemurahan kita itu waktu kita mempraktekkan kemurahan, saudara. Satu saat hasil kemurahan hati itu akan kembali kepada kita. Saudara, sungguh luar biasa kemurahan hati itu. Sebenarnya waktu kita murah hati, selain kemurahan hati itu menunjukkan kita memiliki sifat ilahi. Selain kemurahan hati itu kita menunjukkan bahwasanya kasih Allah itu sedang bekerja di dalam diri kita. Tapi kemurahan hati itu adalah sebenarnya itu memberkati diri kita sendiri. Amin. Makanya benarkan perkataan Tuhan Yesus. Perbuatlah itu. Kata perbuat itu sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan. Karena itu juga akan memberkati engkau. Akan menolong engkau. Akan menyatakan mujizat yang jauh daripada yang kau pikirkan. Bahkan kalau mungkin itu akan membangkitkan engkau. Hidup kita itu oleh karena kemurahan. Amin. Secara khusus kemurahan daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar melihat yang jelas kemurahan daripada Tuhan Yesus yang telah mati bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.